Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Imam Badrul Tamam akan mencoba memberikan tutorial mengenai infografis yang saya pada kesempatan kali ini akan menggunakan salah satu aplikasi yang memang sudah banyak digunakan orang, akan tetapi memang sedikit rumit. Ya, kita tahu kalau misalkan aplikasi itu ada kekurangan dan kelebihannya, akan tetapi kalau misalkan aplikasi yang pada saat ini saya gunakan adalah aplikasi yang memang kelebihannya itu lebih leluasa dan juga lebih fleksibel. Kita akan menaruh objek di mana, kita akan menaruh teks di mana gitu. Itu adalah aplikasi yang saya gunakan adalah CorelDRAW. Walaupun pada faktanya di yang lagi terjadi pada hari ini, anak muda zaman sekarang itu banyak menggunakan aplikasi yang simple. Yang simple ini adalah aplikasi yang banyak digunakan di berbagai macam gadget. Contohnya bisa digunakan di smartphone, bisa digunakan di laptop, bisa digunakan di PC, tablet dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan CorelDRAW ini hanya capable dipasang di PC ataupun laptop dan juga memerlukan performa gadget yang lumayan lah ya, makanya jarang digunakannya CorelDRAW ini karena memang ada batasan. Tapi kalau misalkan aplikasi contohnya kayak Canva seperti itu bisa digunakan di smartphone. Oke, langsung saja kita coba aplikasinya. Oke, pertama kita buka dulu aplikasinya, kemudian saya membuka dokumen baru ya. Di sini saya menggunakan ukuran kertas A4. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu desain grafis. Produknya adalah poster. Jadi untuk kalian calon-calon bapak dan ibu guru, ketika kalian mengajar misalkan membutuhkan suatu media, contohnya poster, contohnya gambar alur dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan CorelDRAW ya. Aplikasi CorelDRAW ini menurut saya nggak terlalu rumit kalau misalkan dipelajari yang dasar-dasarnya aja. Oke, baik. Di sini saya akan membuat posternya, yaitu temanya adalah Go Green Campaign. Jadi saya akan membuat kampanye ramah lingkungan ya. Oke. Kalau kita memulai suatu desain grafis, itu biasanya saya akan melihat karya orang terlebih dahulu ya, untuk inspirasi. Untuk inspirasi kita coba lihat karyanya orang dulu. Kita biasanya cari di mesin pencarian di Google. Nah, ini kita bisa cari. Kita akan coba mencari poster pencemaran lingkungan. Nah, ya contohnya seperti ini ya. Tidak ada yang menarik. Oke, baik, kita langsung coba saja ya. Oke, langkah pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu side tool yang ada di aplikasi CorelDRAW. Ini adalah pick tool, ini untuk mengpick atau memilih satu objek. Kemudian juga di sini ada shape tool ya, ini untuk mengatur shape, bentuk daripada objek. Kemudian juga crop tool untuk memotong suatu objek. Zoom tool itu untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Dan juga di sini freehand tool untuk membuat garis, baik itu garis yang lurus maupun garis yang berkelok. Selanjutnya ada rectangle tool, itu untuk membuat objek berupa persegi. Kemudian ellipse tool, lingkaran. Polygon tool ini biasanya segi, bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan segi mana maunya aja. Kemudian tool yang selanjutnya adalah text tool. Oke, langsung saja kita akan membuat suatu poster dengan bentuk ukuran kertas A4. A4 adalah ukurannya
lebar 210 mm dan juga 297 untuk panjangnya. Nah, langkah kedua kita pastikan agar objek yang kita buat ini pas ataupun simetris dengan meja objek yang kita akan kerjakan. Baik. Langkah selanjutnya adalah kita harus mempunyai background. Background sebenarnya ini bisa kita memberikan warna. Di sini ada di pojok di bagian sebelah kanan ini ada pilihan warna ya yang bisa kalian gunakan atau kalian sisipkan ke objek. Nah, misalkan kita mau warna ungu ya bisa, ataupun warna hot pink bisa. Warna apa lagi? Biasanya saya suka warna biru ya, biru. Nah, cyan ini bisa. Nah, ada juga memang di beberapa desain grafis itu yang backgroundnya itu tidak satu warna. Ya, contohnya untuk yang background yang happenings zaman sekarang ya, biasanya itu yang lagi happening adalah kertas kusut. Nah, coba kita lihat ya, kita cari di pencarian background kertas kusut. Nah, seperti ini biasanya saya menggunakan. Saya cari yang coba yang warna coklatnya aja. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan gambar di Google, lalu kalian download, bisa kalian sisipkan di Corel. Nah, saya sudah mendownload sebuah gambar untuk background yaitu kertas kusut. Saya coba sisipkan ya. Langkahnya adalah yang pertama menu toolbar, kemudian pilih file, import ya, pilih file yang akan kalian masukkan. Kita cari di folder download ya, multiple format download ya. Ini saya akan masukkan di sini. Nah, ini gambarnya sudah masuk ke dalam aplikasi. Tinggal bagaimana kita memasukkan satu objek gambar backgroundnya yang kita akan jadikan background ini ke dalam satu objek ini, satu objek yang akan kita jadikan poster. Caranya adalah klik kanan objek yang akan kita masukkan, kemudian power clip inside, masukkan ke dalam meja kanvas. Nah, setelah itu ini kan belum teratur nih, belum kita atur nih, bagian tepian atas dan juga tepian bawahnya masih belum tercover oleh background. Cara mengaturnya adalah kita klik kanan, kemudian edit power clips. Nah, kita tarik aja backgroundnya agar bisa tertutupi secara merata. Kemudian klik stop editing content. Nah, langkah selanjutnya saya akan menyisipkan sebuah gambar lagi yang sudah saya download dari Google. Saya akan masukkan suatu gambar. Langkahnya seperti tadi, file, import, kemudian pilih gambar yang akan disisipkan. Saya akan membuat gambar tangan, memasukkan gambar tangan. Ini gambar tangan saya akan coba masukkan untuk source atau bahan membuat sebuah poster ya, agar lebih estetik. Saya akan masukkan ke dalam suatu objek. Objeknya adalah lingkaran aja. Dimasukkan gambar yang tadi kita import. Caranya dengan klik kanan, power clip inside, kemudian masukkan. Nah, ini belum rata kan? Coba kita atur ya. Klik kanan, kemudian edit power clip, kita atur. Oke. Kita atur. sedikit rada ke kanan ya. Oke, sini sudah simetris. Nah, kemudian kita pindahkan ke dalam poster yang akan kita buat. Nah, tapi
ini kan masih belum sempurna ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita membuat suatu desain itu tergantung bakat daripada si desainernya tersebut, ada bakat di bidang desain grafis atau tidak gitu. Nah di sini saya akan menghilangkan bagian outline hitam ini ya. Caranya di pojok kiri kita klik. Nah kemudian kita atur, kita hilangkan ya, pilih none, kemudian oke. Nah hilang. Kemudian saya akan beri garis tepian di sini teman-teman agar lebih menambah estetika. Nah segini aja. Saya buat dua. Pertama tepiannya saya berikan warna hijau. Kalau misalkan warna hijau nyambung nggak sama ini. Langkah yang kedua, ketika pemilihan suatu warna, upayakan warna yang kita pilih adalah warna yang nyambung dengan background. Untuk ilmunya seperti apa, biasanya ada rekomendasi di di internet ataupun di Instagram. Nah itu banyak tuh, biasanya saya cari berbagai referensi. Warna apa sih kira-kira yang cocok? Kalau misalkan biru biasanya ketemu sama apa? Misalkan biru sama kuning. Nah itu warna yang cocok, berarti itu. Ataupun ungu sama apa, hitam sama apa. Kalau hitam dan putih makan warna dasar ya, jadi bisa dimasukkan ke warna apa aja. Cuma kalau coklat begini saya coba pilih sama hijau. Hijau, oke, segini aja ya. Kita atur warnanya. Kemudian kita hilangkan juga tepiannya atau garis outline-nya. Oke. Kita buat dua, kita duplikat. Nah yang satu saya coba akan tumbuk, akan tetapi lingkaran yang satunya ini akan saya sisipkan backgroundnya ini agar biar terlihat transparan nantinya. Kita jangkasi warna terlebih dahulu, kita berikan lagi garis outline agar tahu di situ ada objek. Kemudian kita masukkan lagi background yang tadi, import. Oh ini ya, kemudian kita sisipkan ke sini. Oke, jangan lupa garis tepiannya kita hilangkan agar lebih estetik. Kalau misalkan tidak dihilangkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tergantung selera. Nah di sini saya akan mencoba membuat lingkaran. Tapi saya lingkarannya itu dua, kalau kita satukan akan membentuk sebuah garis. Nah seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ke dalam gambar poster tadi. Nah ini kan masih tertutupi ya, gambar tangan yang kita buat pertama ini masih tertutupi dengan gambar yang kedua. Bagaimana caranya? Kita klik dulu, kemudian juga klik kanan, kemudian cut. Nah kemudian kita paste, klik kanan lagi, kemudian paste atau Ctrl V ya. Berarti ini otomatis gambarnya sudah di atas daripada objek yang baru saja dibuat. Prinsipnya adalah objek yang terakhir dibuat posisinya ada di atas, berarti objek yang terakhir dibuat akan menutupi objek yang sebelumnya dibuat. Objek yang telah dibuat akan menutupi satu objek yang sebelumnya dibuat gitu. Kita akan atur dulu. Nah seperti ini sudah jadi. Nah kita atur di tengah, kita satukan, kita masukkan, kita atur agar simetris ya. Kira-kira udah simetris belum? Oke, tahap selanjutnya adalah memasukkan sebuah kata. Di sini saya akan memasukkan kata ini ya, kampanye ya, kampanye Go Green ya. Misalkan saya berikan kata save the planet
together. Nah, mari kita selamatkan bumi bersama-sama. Ya, misalkan kita kita atur ya, mau pakai font yang mana. Biasanya kalau saya itu memilih font itu tergantung kebutuhan. Kalau untuk template, brosur, pamflet seperti itu, saya nggak terlalu suka font-font yang sedikit banyak mempunyai seni. Biasanya saya lebih memilih yang klasik. Copperback boleh. Nah, kita coba pakai yang ini. Nah, warnanya kita samakan aja. Coba kalau misalkan hijau nyambung nggak? Oke. Nah, ini juga tadi untuk mengatur warna. Untuk mengatur warna, teman-teman, misalkan ini ya, kita sudah membuat suatu font atau suatu teks. Kita akan memberikan sebuah warna. Nanti ini di pojok bawah bagian kanan ada tools yang untuk mengatur warna. Ya, bisa juga di sini, bisa di sini. Tapi kalau untuk lebih leluasa, klik yang ini. Nah, ini ada pilihan warnanya, teman-teman. Ada gradient warna, bebas mau warna apa aja. Nah, kalau misalkan ingin disamakan dengan warna yang sudah kita buat, caranya dengan menggunakan color eyedropper. Ya, kita akan mencoba menyamakan warna hijau yang sebelumnya kita sisirkan. Klik OK, kemudian kita taruh di bagian kertas. Save the planet together. Nah, seperti ini ya. Kalau misal kita zoom terlebih dahulu agar lebih terlihat. Nah, kalau misal kita membuat outline atau membuat tepian daripada garis huruf, itu bisa. Kita caranya adalah dengan mengaturnya. Di pojok kanan bagian bawah kita atur outline-nya, highline. Misalkan warna hitam ya. Behind fill-nya juga kita atur. Ya, ini terlihat lebih timbul kalau misalkan diberikan outline. Kurang sentuhan apa lagi, teman-teman? Saya akan berikan sentuhan coba daun ya di sini ya. Saya akan sisipkan gambar lagi. Import. Kemudian saya akan pilih gambar daun mana? Oh, ini. Kita import di sini. Ya. Nah, kita akan berikan di sini. Nah, sudah cukup. Kita juga akan berikan satu tempat ya, tempat untuk kata-kata ini. Save the planet together. Akan tapi saya tidak ingin yang terlalu formal. Saya akan mengaturnya dengan shape tool. Kita akan rubah bentuknya, tidak persegi panjang banget. Nah, caranya kayak gini. Kita sebelumnya klik kanan dulu, kemudian convert to curve. Kita pakai shape tool. Nah, bagian atasnya kita atur agar tidak terlihat seperti pada umumnya. Misalkan kayak gini ya. Abstrak aja, abstrak. Ya, contohnya kayak gini, abstrak aja, teman-teman. Kemudian kita akan berikan warna. Warna apa? Warnanya kira-kira yang nyambung warna apa ya? Warna biru mungkin. Atau
biru. Ini coba kira-kira nyambung nggak? Kita hilangkan dulu outline-nya. Ya, save the planet-nya kita cut lagi, Ctrl X, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Oh, atau hijau muda ya, hijau muda, coba hijau muda. Nah, hijau muda kayaknya lebih nyambung deh. Oke, lebih nyala ya. Kita atur lebih ke atas lagi sedikit. Nah, atau kurang ke atas ya. Kita save tool lagi, kita atur lagi bentuknya. Oke, sini sudah mengcover daripada tulisan. Sebenarnya tidak terlalu mengcover pun tidak apa ya, itu bagian daripada seni kalau menurut saya. Oke, seperti ini. Save the planet together. Setelah itu saya akan membuatkan satu kalimat lagi, kalimat ajakan atau kalimat untuk mempercantik ya, kalimat kampanye juga. Jika pohon terakhir sudah ditebang, dan ikan terakhir sudah ditangkap, maka manusia akan sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Ini merupakan kalimat ajakan ya teman-teman ya, yang intinya bahwa kalau misalkan di dunia ini sudah habis semua, pohon terakhir sudah ditebang, kemudian juga ikan terakhir juga sudah ditangkap, manusia akan sadar bahwasanya uang itu tidak bisa dimakan. Nah, itu adalah contoh kalimat provokatif ya. Nah, kita membuat kalimat ini dengan font seakan-akan ditulis dari pena dengan fontnya ini. Oke. Uji kaligrafi. Ya, kita atur dulu agar justify. Kok justify center ya? Nah, kita taruh di sini teman-teman. Oke. Sudah dapat posternya. Ini adalah poster sederhana yang saya buat. Sebenarnya kalau misalkan mau dibuat bagus, saya perlu waktu ya untuk memikirkannya, karena memikirkan sebuah desain grafis itu perlu waktu dan juga perlu inspirasi teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan suatu desain grafis itu memiliki harga. Dan kalau misalkan kalian boleh lihat contohnya di website yang menyediakan template, itu orangnya yang mempunyai templatenya itu pasti dibayar ya. Oke, ini sudah. Kemudian saya akan berikan identitas karya, nama saya sendiri tentunya, dan juga nama instansi tempat saya kuliah di UNES. Oke, kita atur dulu karena kita akan membuat shot identitas karyanya di bagian bawah. Kita yang pertama akan sisipkan logo UNES terlebih dahulu. Import file, kemudian import. Oke.
bagian bawah ya. Selanjutnya saya akan berikan garis di sebagian sebelah kanan logo. Kita zoom terlebih dahulu ya agar gampang. Nah, kita akan berikan warna biru. Warna biru seperti tulisan UNES. Oke, outline-nya kita hilangkan, jangan lupa, agar terlihat lebih bagus. Kita akan nulis nama saya. Kemudian di sini saya akan berikan tugasnya ya. Oh, prodinya saja. Prodi S2 Pendidikan IPA. Ya, kita atur di sini. Warnanya jangan lupa samakan seperti ini agar terlihat lebih konsisten. Oh, lebih ini ya, lebih nyala ya. Fontnya aja berarti kita ubah ke font yang biasanya saya pakai Ubuntu. Nah, bisa kok. Oke. Atau kita crop aja ya sebentar. Logo UNES-nya kita crop agar lebih terlihat estetik. Gambarnya aja. Cukup, enter. Lalu kita akan besarkan logonya. Oke, di sini baru kita tulis UNES. UNES itu fontnya pakai apa ya? Saya juga kurang begitu paham. Oh iya, Ubuntu dia makanya. Sama ya. Kita samakan warnanya biru. Nah, mungkin seperti ini hasil karya saya, poster mengenai Go Green Campaign atau tema hijaukan bumi kita atau selamatkan bumi kita. Ini biasanya dipakai pada saat materi biologi kelas 10 tentang pencemaran lingkungan. Bagi teman-teman atau calon ibu atau bapak guru yang akan mengukur kemampuan psikomotor atau kemampuan keterampilan siswa, bisa menugasi siswanya dengan membuat poster-poster atau gambar-gambar seperti ini. Ini jangan lupa teman-teman, kita hilangkan dulu outline-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian cara yang kedua adalah kita blok. Kita akan membuat filenya bebas, mau diekspor apa. Kita ekspor sebagai gambar, kita bentuknya bisa JPG atau tidak. Kalau misalkan kita mau meng-save bentuknya JPG juga, PDF juga bisa. Di sini saya akan membuat JPG saja. Tugas, kita berikan nama tugas infografis. Oke, baik. Kita save di dokumen. Export. Nah, kita atur terlebih dahulu teman-teman warnanya, color modenya.
Kita pakai mode RGB. Nah, quality high, kita save. Nah, filenya kita sudah dapat di dokumen. Oke, ini adalah tugasnya. Sudah jadi. Ini dia. Baik, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai tugas infografis ya dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Mungkin kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas dari saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.